Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita tengah membahas apa yang menjadi prestasi dari Timnas Garuda Muda kita dalam ajang AFF yang terakhir kemarin harus dijegal berhadapan dengan Filipina. Akhirnya impian kita belum bisa kita wujudkan di ajang AFF. Dan tadi sudah ngobrol dengan manajer Timnas kita Pak Sumarji, tapi saya masih bersama dengan Bung Yesayas Octavianus. Bung Yes, kita lihat dulu ada catatan-catatan singkat terkait dengan grafis. Ini klasemen ya, coba kita lihat dulu. Ya. Kalau kita bicara tentang Piala AFF 2024 ini memang Vietnam poinnya sekarang paling tinggi ya di atas kita, kemudian ada Filipina. Ya. Filipina kemarin setelah berhasil menghentikan langkah Indonesia, baru kita di posisi ketiga disusul dengan Myanmar dan terakhir ada di bawahnya itu ada Laos. Selanjutnya kita lihat grafis berikutnya, daftar juara AFF. Ini dari tahun ke tahun, ya makanya tadi saya juga tanya, Pak Sumarji, kita ada kerinduan kita ini sebenarnya untuk jadi Indonesia ada di daftar juara AFF, ya kan? Iya. Nah, tapi yang kita hadapi juga kan luar biasa ini. Kalau di grup B, Vietnam dan Filipina ya, Bung Yes ya? Iya. Nah, Filipina juga sebenarnya belum pernah menjadi juara. Kalau Thailand sudah 7 kali, Singapura 4 kali. Singapura aja yang lapangan bola kita lebih banyak dari Singapura. Oke, Bung Yes, masih soal AFF dulu lah. Bagaimana catatan Anda terkait tadi? Kita juga harus fair kepada Coach STY. Ya, Anda setuju kan bahwa ini bagian dari proses pembinaan? Betul. Nah, yang Anda sampaikan tadi ke Coach STY akan disampaikan Pak Sumarji. Tapi kepada pemain-pemain muda kita sendiri bagaimana mereka? Iya, kita lihat bahwa memang STY diberikan job yang begitu besar tanggung jawabnya. Mulai dari senior, under 23, terus under 20, under 19. Sehingga... bukan cuma STY, manajernya juga. Oh ya. Semua. Sorry Pak Marji. Jadi dengan begitu besar tanggung jawab, berapa level, 4 level tim nasional, saya kira ini ada baiknya dan ada tidak baiknya. Tidak baiknya itu dia tidak punya waktu dan konsentrasi yang khusus untuk menangani semua 4 tim itu secara bersamaan. Kalau itu masih bisa, dia harus punya tim, ya, tim yang dia fokuskan untuk yang level kedua ke bawah. Level 1 dia konsentrasi di tim senior. Nah, untuk itulah pemain-pemain muda kita yang ada di under 23, under 20 dan under 18 atau under 19 itu harus serius ketika mereka diberikan tanggung jawab kepercayaan untuk ada di tim nasional under itu ya. Nah, kan coach PSSI bukan cuma STY kan? Iya betul, itu yang saya bilang. Bisa melibatkan coach yang lain. Iya, lewat timnya, harus ada timnya khusus yang dibentuk STY untuk menangani tim lapisan bawah itu. Sehingga ketika mereka harus bermain di regional atau internasional, STY tetap yang mimpin. Tetapi masukan itu datang dari pelatih-pelatih yang melatih tim-tim tadi. Kita punya Fahri Husaini, Indra Safri, atau Enson. Banyak kok. Karena beberapa pemain, mantan pemain pro kita sudah mempunyai sertifikasi yang layak memimpin tim nasional. Ini juga mungkin catatan bagi PSSI ya. Supaya ini anak-anak lokal ini, pemain-pemain lokal ini harus ditingkatkan. Karena mereka sudah memenuhi semua syarat untuk bisa melatih tim nasional. Surat sertifikasi ada, bisa. Pengalaman sudah. Kenapa tidak dikasih kepercayaan? Kenapa tidak kira-kira? Ya itu PSSI yang tahu sendiri. Itu soal kebijakan ya, PSSI. Pak Erik yang memutuskan itu semua. Jadi pertanyaannya, apakah STY melakukan itu di dalam? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Sehingga ya beginilah. Termasuk kemarin di Piala AFF. Apakah seluruh pemain itu datang dari rujukan para pelatih atau tim yang dia bentuk? Kita tidak tahu. Itu gelap itu. Zona abu-abu itu. Atau STY mungkin punya satu orang yang dia percaya untuk cari pemain-pemain itu. Katakan saja mungkin Indra Safri. Karena selama ini Indra Safri yang sangat dekat dengan STY. Mulai dari pembinaan persiapan under 19 untuk Piala Dunia under 20 itu Indra Safri yang mengetahui semua. Nah kalau hanya dia pakai satu pintu menurut saya itu juga kekeliruan dan kelemahan. Tapi kan seperti yang Anda katakan tadi itu bisa berjenjang. Artinya kalau misalnya level di bawahnya itu Indra Safri yang kemudian melakukan pembinaan, ya dia kasih masukan kepada STY, ini pemain-pemain yang bisa kemudian diuji cobakan pada ajang AFF misalnya gitu. Tapi Indra Safri kan tidak melatih seluruh tim lapisan itu, under 23, under 20, under 18 misalnya. Kan dia tidak pegang 3 tim itu. Mungkin dia hanya pegang under 18 atau under 23.
Lalu bagaimana dengan yang lainnya yang tersisa? Itu harus juga ada head coach-nya yang nanti bertanggung jawab kepada STY ketika STY minta, saya butuh pemain under 20 misalnya. Siapa dia penanggung jawab di lapangan? Misalnya sebut si A. Tolong kasih masukan. Kalau Indra Safri misalnya saja, Indra Safri yang dipakai tidak mungkin juga 3 level itu dia pimpin. Mengapa Indra Safri pimpin 3, STY 1, mendingan STY yang 3 dia yang 1 kan? Kan begitu. Saran saya harus tiap level itu ada pelatih khusus, pelatih kepala khusus, ya lokal lah. Tetapi mereka itu diberikan program jangka pendek, menengah dan panjang oleh STY dan harus dijalankan dan harus dievaluasi oleh STY setiap minggu, setiap bulan atau 3 bulan. Ya, kan STY bisa. pelatih kepala lah ya. Iya. Ini nanti ada pelatih-pelatih lain dan ini semua sinergi dalam satu rangkaian program gitu. Ya betul, itu tidak kita dengar keluar. Menurut saya tidak ada. Nah, anak-anak tim Garuda Muda kita yang di AFF ini, kemudian menurut Anda selanjutnya diproyeksikan untuk apa? Kalau kita bicara pembinaan akan ada Piala Asia, kemudian SEA Games. Nah itu yang tadi saya katakan. Kan sekilas STY dalam jumpa pers mengatakan bahwa pemain-pemain lulusan Piala AFF ini kan bisa dipersiapkan ke Under 23 AFC. Ya kan? Berarti mereka akan ke sana. Nah kalau ke sana, harusnya STY jangan lagi berpikir tentang pemain-pemain yang lain. Fokus kepada mereka ini. Kalaupun ada penambahan atau pengurangan, mungkin ya 1, 2, 3 pemain. Jangan sampai 5 sampai 10 pemain. Itu yang tadi Anda katakan. Kejutan-kejutannya STY di situ biasanya. Iya, ini kan konyol. Kalau saya bilang konyol, kalau STY lakukan itu. Ini seakan-akan dia sendiri membuka aib dia bahwa ternyata tidak bisa membina pemain muda. Kalau pada saatnya nanti Under 23 AFC digelar, kemudian pemain-pemain yang sekarang ini hanya kelihatan 2-3 pemain, ya dia menyangkal pernyataan dia sekarang ini. Tetapi kalau nanti AFC Under 23 itu digelar dan dia memakai 80% pemain sekarang, berarti jempol bagi dia. Karena itu ada berkesinambungan pembinaannya kan. Tapi kalau apa yang dia katakan sekarang tidak terbukti pada hari H nanti, berarti tidak benar. Oke. Ya, kita lanjut ke Piala Dunia. Tapi saya ajak Anda dan pemirsa, mari kita lihat sama-sama tayangan grafis berikut ini, pemirsa. Ini adalah jadwal klasemen grup C. Ya, di mana nanti bulan Maret, Bung Yes, kita akan ketemu lagi antara Indonesia dengan Australia. Kalau ini nanti timnas kita tandang ya. Benar ya? Tandang ke Australia. Kemudian 25 Maret itu kurang dari 1 minggu ini. Waduh, perjalanan aja naik pesawat itu udah capek ya. Kita 5 hari aja. Hah? 5 hari. 5 hari doang, tapi kan ke 25 2 hari habis di jalan tuh sebenarnya. Ya biasanya tuh mereka habis main langsung terbang pulang. Langsung terbang ya. Ini lawan Bahrain. Kemudian 3 bulan kemudian ya, kurang dari 3 bulan pada tanggal 5 Juni 2025 kita akan menghadapi ini tim kuat juga ya, China atau Tiongkok. Di kandang. Dan kemudian di bulan yang sama 5 hari kemudian Indonesia akan berhadapan dengan Jepang. Wah, ini bahas ngomong Jepang, Anda banyak ini pendapatnya soal Jepang. Nanti bulan Juni ya kita simpan. Tapi kita masih punya grafis lagi. Mari kita lihat klasemen putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana memang Jepang ya, seperti yang Bung Yes sering sampaikan ini adalah tim yang bukan kaleng-kaleng, tapi jangan khawatir karena kita tidak jauh berada di bawah Jepang, cuma kesalip Australia saja. Jangan lihat poinnya, saya lihat semangatnya. Meski di bawah kita Arab Saudi, Bahrain dan Tiongkok itu sama-sama 6 poinnya. Ya, saya ketularan Bung Yes ini semangatnya. Nah, ini Bung Yes, bagaimana analisa Anda ini? Iya, kalau melihat klasemen ini sebetulnya tidak jelek bagi kita ya, bagus. Bahkan dengan poin 6 sekarang, harusnya kita ada poin 8 di peringkat kedua. Kalau kita dalam tanda petik tidak dikerjain di Bahrain, ya. Karena itu sangat luar biasa, kita hanya kalah karena ada non teknisnya itu. Ya. Jadi menurut saya kita kembali pada pernyataan-pernyataan sebelum ini, kita harus ambil 3 poin penuh dari Bahrain dan Cina saat kita bermain sebagai home team di kandang sendiri. Kalau kita bisa melakukan itu, paling jelek kita bisa maju ke babak keempat. Atau kita bisa langsung menyalip Australia
di posisi kedua mendampingi Jepang lolos. Untung Bahrain nggak jadi drama-drama lagi, nggak mau ke sini kan. Oh iya, betul. Kalau berhasil dia itu ngeri juga itu. Ngeri, karena Pak Erik juga sudah melakukan lobby ke AFC. Ya, beberapa hari lalu sudah ada pernyataan resminya bahwa Indonesia tetap bermain di kandang saat menghadapi Bahrain tanggal 25 Maret. Ya. Jadi udah satu poin yang mengganggu sudah terlewatkan. Mungkin mereka gemeter juga karena supporter kita kan luar biasa militansinya kepada timnas kan. Selain supporter, memang kualitas kita sudah layak untuk mengalahkan mereka nanti. Di kandang aja kita sudah nyaris menang kok, mengapa di sini tidak menang? Nah itu juga hati-hati bagi kita, jangan sampai kita justru draw di sini, itu bahaya. Oke, ini jebakan juga ya. Jebakan Agar juga. kita tidak masuk dalam jebakan, menurut Anda menuju ke Maret dan seterusnya itu apa yang harus kita jaga? Ya, saya kira ada komunikasi yang intens dari PSSI dalam hal ini Pak Erik, karena saya melihat kedekatan Pak Erik dengan pemain atau Sintayong dengan pemain itu lebih dekat Pak Erik dengan pemain. Dan Mungkin kelihatan aspek bahasa juga. Iya bisa juga, tapi ada trust yang lebih dari pemain kepada Pak Erik dibandingkan trust kepada STY. Karena itu beberapa kali kita lihat di ruang ganti yang muncul ada Pak Erik dengan motivasinya yang tinggi. Jadi menuju Maret harus ada bangun komunikasi yang intens. Pak Erik dengan pemain dan STY dengan pemain. Khususnya mengontrol kondisi mereka. Tidak saja menjaga, tapi mereka juga harus memperkaya diri untuk bertanding dan bertanding. Mematangkan kualitas individu mereka. Sehingga ketika hari mereka tinggal dimatangkan lewat strategi yang diinginkan oleh STY. Tetapi kalau tidak ada komunikasi, misalnya mengingatkan mereka untuk menjaga kondisi, tampil selalu baik, jangan sampai cedera, ini bisa nanti kita kehilangan momentum itu. Pada saat bulan Maret, pemain-pemain andalan kita ada yang cedera, ada yang memang kebanyakan tidak main di klub, lalu main di tim nasional, ya kita tentu tidak bisa mengharapkan yang terbaik dari pemain itu. Yang paling dekat ini kita harus menghadapi Australia. Iya. Catatan Anda terhadap Australia bagi timnas apa? Australia sekarang ini tidak sedahsyat yang sebelum-sebelumnya ya. Itu bagus berarti? Buat Bagus, kita? bagus. Hanya bagus, apa jelek-jeleknya Australia tetap masih lebih baik dari kita. Minimal imbang kali ya? Iya, kalau imbang itu sangat luar biasa. Kalau menang luar biasa sekali-sekali gitu loh. Karena kalau menang lawan Australia di kandang Australia pada 20 Maret, itu peluang kita untuk lolos mendampingi Jepang itu sudah 80% itu. Bahkan 90%. Karena saya kok optimistis ya kalau kita bisa mengalahkan Australia. Iya. Kalau saya minimal imbang. Ya, minimal imbang itu sudah bagus. Karena kalau kita imbang dengan Australia, itu berarti Australia yang harus tadi menang kehilangan 2 poin. Dia hanya dapat 1. Cuma ngaruh nggak kalau kita tandang ke sana? Sementara sudah ada lebih dari 3.000 tiket supporter Indonesia udah akan support ada pengaruh dikit. Artinya dengan melihat ke stadion, ketika saya ada di lapangan, saya lihat ke stadion, begitu banyak supporter saya atau supporter tim saya, itu pasti ada pengaruh. Kepercayaan dia mereka bahasa Inggris. Pemain kita juga pintar bahasa Inggris. Positif thinking aja. Jadi kembali ke tadi, kalau kita minimal ambil 1 poin, dan kita ambil 6 dari Bahrain dan Cina, 7 tambah 6 sekarang sudah 13. Itu sangat mungkin kita akan ada di posisi kedua. Kalau Arab Saudi, ya sudah pasti mungkin ada di 3 atau 4. Tetapi pesaing terdekat kita, kompetitor kita yang terdekat adalah Australia. Sehingga kalau 20 Maret kita bisa mendapat 1 poin, itu luar biasa. Dan mengambil di Bahrain dan Cina di Senayan, sudah selesai. Kita lolos langsung. Perlu laga antara nggak sih untuk skuad Garuda senior kita ini? Sangat perlu. Antara bulan Iya, harus ada friendly game 2-3 kali, ya kan? Apa yang paling pas itu? Tapi begini, sangat perlu tapi tidak gampang. Karena pemain-pemain ini kan kita tahu tercerai-berai ya di berbagai kompetisi di luar negeri. Juga. Terus ketika mengajak mereka datang di sebuah pertandingan friendly game, itu pun belum tentu dilepas oleh klub. Hanya pertandingan persahabatan. Nah ini kendalanya, berbeda ketika seluruh pemain itu datang dan besar dari kompetisi lokal. Sehingga federasi dengan klub bisa saling atur lah, sepakat lah. Oke, friendly game main. Oke, Bung Yas, saya harus mengakhiri diskusi kita. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan kepada Coach STY? Ya paling tidak bagaimana memaintain semangatnya pemain Garuda senior kita ini untuk nanti menghadapi paling dekat Australia. Masih ada waktu, silakan. Ya, saya kira bagi STY dia harus tetap
percaya kepada pemain-pemainnya, ya. Itu dulu, ada trust. Karena yang terakhir juga kita dengar-dengar bahwa pemain dalam tanda petik sudah mulai berontak, melakukan pertemuan sendiri tanpa sepengetahuan STY ya ketika menjelang menghadap Arab Saudi. Ini harus dibangun kembali, trust itu antara STY dan pemain. Itu aja kok. Yang lain-lain sudah mereka saling tahu itu. Ya. Itu aja untuk menghadapi. Membangun kepercayaan. Itu kan dua arah. Iya, betul. Coach ke timbal pemain, balik. pemain juga ke coach. Ya. Muncul Termasuk trust di sana. Ya. Termasuk Ya. kepercayaan penuh dari perserikatan. Betul, betul. Oke. Ya. Ada catatan buat PSSI? PSSI saya kira untuk sementara kita berterima kasih kepada Pak Eri karena apa yang dia lakukan khusus untuk jangka pendek, ya, ada hasilnya. Tapi jangka panjang kita tunggu. Saya usai kualifikasi Piala Dunia ini. Ya. Gitu, Yang paling penting nanti pas ketemu Jepang itu, Iya. itu menanti banyak catatan yang bisa Iya. kita diskusikan. Bung Yes, terima kasih. Terima kasih Bung Doni. Sampai ketemu lagi. Iya. Semangat terus Bung Yes. Iya. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita terkait dengan tim Garuda Muda kita. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk menyampaikan buletin atau berita lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime.